Presiden menegaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh serta berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada. Meski masa kerja Komisi Reformasi Polri tidak dibatasi, Presiden meminta para anggota komisi dapat melaporkan hasil kerja yang telah dilakukan secara berkala dan memberikan rekomendasi untuk mengambil tindakan reformasi. Presiden Prabowo menilai bahwa masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam terhadap berbagai lembaga negara. Terkait hal tersebut, Prabowo menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi keberhasilan bangsa. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir Dan pemirsa, berikut jajaran Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto. Jimli Asidik menjabat sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jimli merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Yusril Iza Mahendra, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini. Otto Hasibuan, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini. Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Dalam Negeri saat ini. Tito merupakan Kapolri periode 2016-2019. Supratman Andi Agtas, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Hukum saat ini. Mahfud MD, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan Menko Polhukam periode 2019-2024. Jenderal Kehormatan Purnawirawan Ahmad Doviri, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian sejak 17 September 2025. Doviri merupakan Wakil Kapolri periode 2024-2025. Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Kapolri saat ini. Jenderal Purnawirawan Idam Aziz, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan Kapolri periode 2019-2021. Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merupakan Kapolri periode 2015-2016. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 9 Salatiga, Jawa Tengah hari ini. Pada kesempatan tersebut, Gibran kembali mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Namun diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, supaya anak-anak tidak hanya memperoleh makanan bergizi, namun juga merasakan nilai kebersamaan dan kepedulian di setiap piring makan mereka. Pelaksanaan program MBG di SMPN 9 Salatiga menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak. Melalui kunjungan ini, Gibran mendorong agar semangat sinergi dan keberlanjutan yang telah tumbuh di Salatiga terus diperkuat di daerah lain. Selain itu, kunjungan tersebut juga sekaligus memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan kuat melalui program gizi nasional terus berjalan efektif di lapangan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pagi tadi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang, termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur, dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala, karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait operasi tangkap tangan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Stephen Patinama di Gedung KPK Jakarta. Selamat malam Stephen, apakah sudah ada informasi kapan KPK akan menggelar konferensi pers terkait dengan OTT ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk terkait perkembangan atau update terkait Bupati Ponorogo yaitu Sugiri yang terjaring dalam OTT KPK pada Jumat kemarin di wilayah Ponorogo. Untuk saat ini memang diketahui Bupati Ponorogo bersama dengan pihak lainnya yang berjumlah sebanyak 7 orang dari 13 orang yang terjaring dalam OTT pada kemarin. Saat ini hingga pukul 8.05 ini masih menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pada pagi hari tadi mereka sebanyak 7 orang itu tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan 2 gelombang. Yang pertama yaitu Bupati bersama 5 orang lainnya, termasuk diantaranya yaitu Sekda Kabupaten Ponorogo, Direktur RSUD, lalu Kabid Mutasi Setda Ponorogo, dan juga pihak terkait 2 orang lainnya. Dan pada pukul 11.40, 1 orang yang diduga adalah orang kepercayaan Bupati juga tiba di Gedung Merah Putih untuk turut menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Hingga saat ini kurang lebih sudah hampir 8 hingga 10 jam ini, ke-7 orang tersebut masih belum terlihat keluar dari ruang pemeriksaan penyidik dan masih menjalani proses penyidikan oleh tim penyidik KPK. Juru bicara KPK sendiri mengatakan dari penangkapan OTT pada Jumat kemarin memang turut diamankan sejumlah uang dari wilayah lokasi penangkapan, namun jumlah dan detail apa saja yang diamankan belum dapat disampaikan lebih lanjut oleh juru bicara KPK. Terkait ke hal itu, terkait jumlah uang dan apa saja yang diamankan, dan juga terkait status para 7 orang yang telah ada di Gedung Merah Putih KPK akan disampaikan dalam konferensi pers yang menurut informasi dari awak-awak media di KPK rencananya akan dilakukan pada malam hari ini, yaitu pukul 21.00 atau pukul 9, yaitu kurang lebih 1 jam ke depan begitu, Diandra. Di konferensi pers tersebut akan disampaikan detail apa saja yang diamankan dan juga status para terperiksa yang berjumlah 7 orang tersebut. Diandra. Stephen Patinama atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Jenazah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 hingga 2009 Antasari Ashar telah dimakamkan pihak keluarga di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.
Almarhum Antasari diketahui sempat menderita sakit yang cukup lama sebelum meninggal dunia. Tiba di pemakaman San Diego Hills, Karawang, jenazah Antasari Ashar tidak langsung dimakamkan. Satu persatu keluarga memberikan penghormatan terakhirnya. Bersama dengan alunan doa, keluarga terlihat menahan air mata. Selanjutnya jenazah diturunkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Antasari merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perjalanan karirnya dimulai dengan menjabat sebagai Kasih Penyidikan Korupsi Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 1992 hingga 1994. Selanjutnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga 2007 dan menjadi pemimpin KPK hingga 2009. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah, kedua membaca salawat Nabi. Allah